Nah itulah tingkat kewajarannya. Wajar tidak Bapak membeli dengan harga di perencanaan harganya 100, ternyata di lapangan harganya cuma 50. Wajar tidak kalau Bapak mengikuti rencana? Saya mau tanya. Ya tidak wajar lah. Dan dituduh korupsi nanti. Nah sekarang kalau harganya di lapangan 150, di rencana 100, wajar tidak kalau Bapak laksanakan sesuai dengan perencanaan? Tidak wajar. Dari mana uangnya? Makanya tingkat kewajaran. Kemudian fisik. Kemarin saya ada berbicara di sini. Direncanakan luasan itu 10 kali 10. Ternyata di lapangan 10 kali 9. Karena apa? Di sebelahnya ada cekungan. Nah kalau cekungan otomatis ada penimbunan yang luar biasa. Berarti ada perubahan raf di situ. Berarti itu yang namanya penilaian tingkat kewajaran, Pak. Sehingga kalau dihubungkan dengan korupsi, kalau sewajarnya Bapak harus merevisi, ternyata tidak direvisi, ya jangan disalahkan kalau itu masuk karena korupsi. Nah itu ya. Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Ya, jadi apa yang dilaksanakan itu juga yang dilaporkan. Ya. Kemudian aturannya tidak bisa diterapkan. Apakah Bapak ini mengulang lagi nih? Apakah Bapak melaporkan sesuai dengan aturan yang tidak bisa diterapkan atau sesuai dengan kondisi di lapangan? Sesuai dengan kondisi di lapangan. Lalu aturannya yang direvisi, rencananya direvisi, rapnya direvisi. Yang minta tolong konsultan perencananya untuk merevisi agar semuanya sinkron. Nah ini juga sama mempertanggungjawabkan kinerja sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi, konstitusi, pada level budaya maupun pada level lembaga. Bagaimana mengukur akuntabilitas? Akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan sebuah kegiatan, evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat, baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Ya. Jadi akuntabilitas transparansi sebenarnya kental dengan prinsip-prinsip anti korupsi. Makanya dipertekankan agar transparan dalam pengelolaan data. Akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, ya kan? Atau kalau istilah kemarin itu, slide yang kemarin yang sebelumnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Mengerti maksudnya ini? Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Apakah dapat dipahami lantas kalau publik tahu penyimpangan, berarti penyimpangan juga dipublikasikan secara transparan? Itu yang dimaksud? Tidak. Lantas apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah kalau kita transparan, masyarakat dapat menilai, dapat menganalisa ada penyimpangan atau tidak. Sehingga untuk mencegah masyarakat itu
dapat menganalisa, dapat membaca, dapat mengetahui ada tidaknya penyimpangan, maka berbuatlah sesuai dengan aturan, sehingga kalau kita transparansikan secara keseluruhan, masyarakat tidak dapat melihat ada penyimpangan. Tapi tetap dengan transparansi mereka bebas untuk menganalisa ada penyimpangan atau tidak. Itu yang dimaksud di sini. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran saling menjunjung tinggi kepercayaan atau trust. Jam berapa Pak sekarang? 11 kurang 8 menit. 11 kurang. Kita sampai jam 11 saja ya. Ya, sepakat ya? Nah, ini perlu keterlibatan masyarakat, proses penganggaran, penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, proses evaluasi. Nah, ini pada saat melakukan evaluasi, Ibu Bapak melibatkan guru-guru di luar yang menangani masyarakat. Dan maksud saya melibatkan guru-guru yang di luar panitia atau tim data dilibatkan. Kalau tidak dilibatkan, salah. Kepala sekolahnya cerdas semua. Ya. Saya harap juga nanti pada saat pemeriksaan. Oh ya, ini yang menerima DAP 2021 atau yang sudah melaksanakan di 2020? Sedang melaksanakan 2020. Yang 2021 ada gambaran terima apa enggak? Belum ya? Nah, Januari nanti kami akan melakukan evaluasi, dan salah satunya yang kami akan evaluasi adalah pelaksanaan fisik DAP di 2020 Januari nanti kan. Nah, cuma saya nggak tahu saya ditugaskan kemana. Cuma dulu saya ini langganannya dulu Lamandal, Kamara, Pun, sampai terakhir kemarin itu setelah evaluasi kinerja, kemudian sekolah dan desa. Saya titiknya ada di 2 desa. Pengelolaan dana desa. Kebetulan bagus-bagus semua. Ya. Dan yang paling berkesannya saya di desa, saya lupa itu juga Buderan yang kayak Monas itu ya, alasannya desa apa namanya. Nah, ternyata di situ ada masyarakatnya yang beternak madu belut sedikit 100.000. Wah, itu enak Pak. Kalau dicampur kan ada masa-masanya itu, ternyata campur pakai teh nggak usah digulain, panas ya kan, kasih madu belut itu, jadi nggak perlu dicampur jeruk lagi. Saya kan biasanya teh gula sedikit campur jeruk, dengan madu belut lengkap semuanya, master. Tracknya bukan selingkuh ya, tetap kepada jalur yang seharusnya. Kontrol aturan main ketat. Kontrol. Kemudian ini normatif saja. Ini fairness, mencegah terjadi manipulasi ketidakwajaran, termasuk markup. Ini 5 langkah penegakan prinsip fairness
komprehensif, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, informatif. Ya, ini saya ini. Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi tidak identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi dan seterusnya. Ini kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bapak ada membuat SOP tentang pengelolaan dana? Coba Bapak buka di YouTube ya atau di Google bagaimana SOP pengelolaan dana. Disesuaikan dengan sekolah. Jadi rentang kendali pengawasannya apa? Sehingga kalau itu ada, enak Pak. 3 model kontrol kebijakan: partisipasi, oposisi, kebijakan, revolusi. Nah ini secara tata pemerintahan ya. Nah ini perbedaan kontrol terhadap kebijakan tergantung pada sistem yang terbangun. Dalam sistem demokrasi yang sudah mapan, kontrol kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui partisipasi dan oposisi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau waktu mau. Nah ini yang terakhir. Nanti saya akan upload ini di channel YouTube saya. Ya kalau ibu bapak berkenan. Subscribe. Apa? Subscribe. Like dan komen. Ya, kemudian di like. Like. Ya hanya sekedar untuk persyaratan Iya. sertifikasi KPK aja. Dan saya lihat sudah banyak teman-teman ikutin ya. Coba di itu kalau Bobby channel, kalau anti korupsi Bobby channel tuh yang lainnya ada. Ya. Pola-polanya masing-masing karena mereka juga dari inspektorat seluruh Indonesia itu ada itu. Jadi kami itu dari jalur diklat sekitar hampir 700 orang. Kemudian jalur pengalaman, saya jalur pengalaman itu 179 orang. Nah, ternyata kemarin informasinya dari jalur diklat maupun jalur pengalaman 179 itu ada yang kesulitan, mereka memenuhi persyaratan akhirnya memilih mundur atau ada yang tahun depan. Ya, saya bersyukurlah sampai dengan saat ini saya masih bisa mengikuti apa yang diminta oleh KPK. Ya, nanti teman-teman yang video saya dikirim ke WA saya ya. Terima kasih. Nah ini terima kasihnya. Saya juga terkejut, saya pikir cuma sekali, ternyata 2 kali. Nah, kalau dulu di Swissbell maupun di Aquarius ataupun di Luasa itu 3 hari pertama trip pertama, 3 hari kedua trip kedua. Tapi sudah tidak lagi di sana. Jadi ibu bapak suka atau tidak suka di batu ini. Baik, karena waktunya juga yang memisahkan kita, saya mengucapkan terima kasih dan atensi yang besar-besarnya atas perhatian dan kemudian Bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata, tingkah laku, ataupun apapun yang saya lakukan sengaja maupun tidak sengaja
itu tidak menyenangkan bagi Bapak. Saya mohon maaf